Di dalam kitab Miftahus Sudur, Muhasabah menuliskan di sini tentang bahaya mengikuti hawa nafsu. Amma ittiba'ul hawa wa yasudduka 'anil haqq wa amma tulul amal wa yansil akhirah. Mengikuti hawa nafsu menghalangimu dari Allah Subhanahu wa taala, menghalangi dari kebenaran. Sedangkan panjang angan-angan membuatmu melupakan akhirat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Sebaik-baik jihad adalah seorang yang memerangi nafsu dan hasratnya. Wa qala Nabi SAW, laisa syadidul bisur'ah wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang kuat dengan kuatnya bergulat, tetapi orang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya saat dia marah. Kemudian Nabi SAW bersabda, a'daika nafsuka allati bana jambaika. Musuh dari segala musuhmu adalah hawa nafsumu di antara dua sisimu, dua lambungmu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bicara bahaya mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, manusia pasti ada hawa nafsu. Hawa pantang kerendahan, nafsu pantang kelintasan. Cuman kalau kita mengikuti hawa nafsu ini terus menerus, maka kita akan juga tersesat. Kalau boleh kita tamsilkan, nafsu ini ibarat anak kecil, ibarat bayi. Si bayi itu kalau tidak disapih dia mengenal terus. Nah, maka cepat disapih supaya dia bisa banyak makannya, cepat besar. Nah, begitulah nafsu kita ini. Kalau kita tidak kendalikan, nah, maka kita akan terbawa arus mengikuti hawa nafsu secara terus menerus. Maka di sini pengasabah mengatakan amma itba'ul hawa fa yasudduka 'anil haqq. Jadi mengikuti hawa akan menghalangi dari yang hak, dari kebenaran. Wa amatulul amal fayansil akhirat. Panjang angan-angan membuat kita lupa kepada akhirat. Ada sebuah hadis ya yang menyatakan tentang panjang angan-angan. Jumudul aini min qaswatil qulub. Buta mata karena hati yang keras. Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Hati itu keras karena dosa terlalu banyak. Wa kasratuz dzunub, ya, banyak dosa, min tulil amal. Ya, banyak dosa min nisyanil maut, banyak dosa karena lupa akan mati. Wa nisyanul maut min tulil amal,
Lupa mati itu karena panjang angan-angan. Wa tulul aman min hubbid dunya. Panjang angan-angan itu karena terlalu cinta kepada dunia. Wa hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal semua kejahatan. Jadi jumudun aini min qaswatil qulub. Jadi buta mata. Tidak mampu kita melihat mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Karena hati terlalu keras. Keras hati itu karena dosa banyak. Dosa banyak karena lupakan mati. Lupakan mati karena terlalu panjang angan-angan. Panjang angan-angan karena terlalu cinta kepada dunia. Sedangkan cinta dunia itu pangkal semua kejahatan. Mari kita lihat Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Dari hadis ini jelas nampak bagi kita supaya kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Buta mata karena hati keras. Zaman sekarang ini kalau kita lihat kemarin tuh Masya Allah, ya. Ketika demo penjarahan, ya, luar biasa, ya. Tapi dengan dijarah itu tahulah kita, ya, harta kekayaan orang tertentu. Ternyata ada juga jam itu harganya 11 miliar. Ya, saya baru tahu juga. Kita tanya di toko-toko itu paling 1 juta, 2 juta. Ini 11 miliar. Kalau saja dibagi-bagikan sama fakir miskin, kita banyak yang tertolong. Ya. Jadi itulah artinya itu penjarahan yang luar biasa. Yang tidak lagi memindahkan mana barang orang, mana barang kita. Yang penting dapat. Ini hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu? Ya. Kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita akan terjerumus. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, nggak ada jawaban. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mana keluarga yang akan dijaga dan bagaimana cara menjaganya? Ini dua pemahaman. Secara lahiriah kita perlu menjaga keluarga, mungkin istri kita, anak kita, dan lain sebagainya. Orang-orang yang termasuk bagian daripada anggota keluarga, terutama seorang suami, tentu dia menjaga dirinya, istri dan anak-anaknya jangan sampai berbuat salah. Sebab apa? Sebab tanggung jawab untuk menjaga keluarga itu, ya tentu utamanya terletak kepada si suami. Kalau istrinya berbuat salah, tentu suaminya juga yang harus bertanggung jawab. Kalau anaknya berbuat salah, maka bapaknya yang harus bertanggung jawab. Nah, ini makanya perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka.
menjaga istri kita, tentu kita ya, mengajak dia untuk selalu taat kepada Allah, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tanggung jawab bagi seorang suami untuk menjaga keluarganya. Begitu juga anak-anak kita, menjaga anak-anak kita jangan sampai mereka berbuat yang tidak baik. Menjaganya tentu dari kecil. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci. Maka orang tuanya itu yang akan membuat anak itu apakah dia tetap dalam fitrahnya atau dia akan keluar menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu peran orang tua sangat besar. Jadi menentukan fitrah itu apa? Fitrah itu iman kepada Allah, itu fitrah manusia. Jadi semua manusia ini sebenarnya sudah beriman kepada Allah. Karena sejak dari alam arwah dulu sudah dipertanyakan oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah saya ini Tuhan kalian? Semaruh menjawab, benar ya Allah, kau Tuhan kami. Nah, jadi fitrah manusia itu adalah iman kepada Allah. Tapi setelah kita lahir ke dunia ini, apakah kita akan tetap dalam posisi fitrah ataukah akan keluar? Ya, maka orang tuanya itulah yang sangat menentukan. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka orang tuanya itu yang akan membuat dia jadi orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Mungkin saja secara KTP dia masih tetap beragama Islam. Ya. Artinya tidak keluar dari agama Islam. Dan mungkin saja memang keluar betul dari agama Islam. Ya. Itu makanya ya, anak yang lahir fitrah, maka orang tuanya lah yang menentukan. Yuhawwidani, apa itu maksudnya yuhawwidani? Meyahudikan. Apa sifat orang Yahudi? Itu keras kepala. Bisa saja anak itu tetap dalam beragama Islam, tetapi sifat Yahudinya ada gitu, keras kepala, nggak bisa diatur, nggak bisa nurut. Nah, jadi setiap ayahnya memberikan saran, yang ngelawan terus. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya banyak sebab. Antara lain kata Nabi SAW, "Ma nabata minal haram fahuwa haram." Sesuatu yang tumbuh dari yang haram itu akan membuat haram juga. Artinya kalau asupan yang diberikan kepada anak itu dari makanan yang haram, maka akan memunculkan perilaku yang haram. Maka jangan heran kalau anak yang biasa diberikan dari makanan yang tidak halal, nah, maksudnya itu bisa makanan yang haram pada zat atau haram pada sifat. Kalau haram pada zat itu artinya makanan itu memang dilarang. Seperti daging babi, anjing, itu kan makanan yang diharamkan secara zat. Tapi ada yang diharamkan secara sifat. Yaitu cara kita mendapatkannya itu tidak dibenarkan oleh syarat. Ya, kita kasih anak kita makan dari hasil pencurian atau hasil korupsi. Nah, itu yang kita berikan kepada anak, maka akan menimbulkan perilaku yang tidak baik. Maka ada satu riwayat, ya, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika beliau masih kecil, ya, pada satu ketika beliau ditinggalkan ibunya
pergi ke pasar. Sedangkan Al-Ghazali kecilnya masih tidur. Jadi dalam keadaan dia masih tidur, ibunya pergi ke pasar belanja. Di rumah itu ada pembantu. Pembantu itu punya anak sebaya dengan Al-Ghazali yang masih kecil. Ibunya belum pulang dari pasar, si bayi Al-Ghazali ini terbangun. Akhirnya dia nangis, namanya anak-anak ya, nangis. Begitu dia nangis, begitu digendonglah sama si pembantu. Tapi udah gitu digendong belum juga diam, masih tetap nangis. Oleh si pembantu dinenkanlah Al-Ghazali kecil ini, ya. Karena dia punya anak sebaya dengan Al-Ghazali yang masih nyusu. Ya. Lalu disusukannya lah atau dinenkan Al-Ghazali kecilnya tadi sehingga dia terdiam. Gak lama sudah itu pulang ibunya dari pasar. Si pembantu cerita, Bu, tadi si Buyung bangun tidur nangis-nangis. Terus, ya saya gendong, belum juga dia. Akhirnya saya susukan, saya nenkan. Alhamdulillah dia diam. Kamu minta izin nggak sama suami kamu ketika menyusukan anak saya? Ya enggak, karena suami kan saya sudah keluar rumah, sudah kerja. Astagfirullahaladzim. Ini haram buat anak saya, kata ibunya. Susu milik kamu, tapi air susu itu milik suami kamu. Karena suami kamu yang memberikan nafkah sama kamu. Ya. Kamu tidak minta izin kepada suami kamu, lantas kamu menyusukan anak saya. Ini haram buat anak saya. Lalu dipegangnya kakinya ke atas, ya, diurutnya perutnya, Buyung sampai muntah, keluar semua air susu yang diminum si anak itu tadi. Ini haram buat anak saya, kata dia. Nah begitu dia menjaga anaknya, jangan sampai termakan makanan haram. Ya, susu milik kamu, tapi air susumu milik suami kamu. Kamu tidak minta izin dari suami kamu untuk menyusukan anak saya, itu haram buat anak saya. Akhirnya keluar semua air susu yang sudah diminum sama si bayi itu. Nah ini orang tua menjaga anaknya jangan sampai termakan makanan yang haram, ya. Baik haram zat maupun haram sifat. Haram zat itu artinya barang yang dimakan atau diminum itu memang barang yang diharamkan. Haram sifat itu artinya cara-cara mendapatkannya tidak dibenarkan oleh syara. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Kenapa? Karena fama nabata minal haram fahuwa haram. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram dia akan menjadi haram. Ya, itu menjaga. Pantasan pada suatu ketika ada seorang sahabat cerita kepada Rasul. Ya Rasul, itu ada seseorang sahabat kita sudah 3 hari ini tawaf di Ka'bah. Ya, sampai dia tidak menghiraukan badannya. Pakaiannya sudah lusuh, rambutnya sudah acak-acakan. Ya. Dia tawaf terus-menerus siang malam sambil minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi sampai sekarang doanya itu tidak terkabul. Ya. Kenapa dia Rasul? Kata Rasul SAW, bagaimana doanya akan dikabulkan Allah? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perutnya selalu berisi barang haram. Nah ternyata itu salah satu penyebabnya doa kita tidak dikabulkan karena ditutupi dengan perbuatan haram yang kita lakukan tadi.
Ya, bagaimana doanya akan terkabul kata Allah? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perutnya diisi dengan barang haram. Ya. Oleh karena itulah, ya kalau kita kaitkan dengan istilahnya Rabi'ah Adawiyah, ya, lebih baik saya masuk neraka asal bersama Allah daripada masuk surga tapi tidak bersama Allah. Lebih baik masuk neraka asal bersama Allah daripada masuk surga tapi tak bersama Allah. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, lebih baik miskin asal ada iman daripada kaya tapi tak ada iman. Duit banyak tapi hasil korupsi. Mendingan miskin asal terlepas daripada pencurian. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu semuanya berpangkal daripada nafsu kita. Oleh karenanya Allah perintahkan fu anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu kita pahami secara hakikat. Ya, kalau tadi kan kita pahami secara syariat. Ya, jaga dirimu, diri kita, jangan sampai kita melanggar aturan Allah. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang diperintahkan. Begitu juga kita perlu menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita, supaya mereka tetap dalam jalan Allah. Ya. Jangan sampai melanggar aturan. Yang kedua dalam pengertian hakikat. Anfusakum, jaga dirimu. Mana diri kita? Diri kita yang sebenarnya. Ya. Jaga dirimu adalah ruh kita. Kalau ini kan jasad, ini kan kesimnya. Ya, jadi kalau boleh kita katakan bisa disebut kesim, bisa disebut pakaian, bisa disebut bayangan. Ya. Jadi jasad kita ini bayangan daripada ruh. Ruh kita bayangan dari rahasia. Nah, bayangan. Jadi sebenarnya jasad itu hakikatnya tidak ada. Tidak ada ruh. Ya, kenapa? Karena jasad itu bayangan daripada ruh. Sedangkan ruh itu bayangan dari rahasia. Kalau begitu ruh itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu rahasia. Nah, karena dia hanya sifat bayangan. Nah, disinilah maka timbullah yang disebut dengan wahdatul wujud. Hanya ada wujud yang satu. Jaga dirimu itu, jaga ruh kita. Ruh kita ini kan dia punya kebutuhan juga. Apa kebutuhannya? Cuman nggak banyak. Kebutuhannya itu audiensi dengan Allah. Dia senangnya, kepinginnya selalu bersama Allah. Nah, beda dengan jasad kita ini. Kalau jasad kita ini banyak kebutuhannya. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh pakaian, dia butuh kendaraan, dia butuh rumah tempat berteduh. Ini kan? Nah, bahkan kadang-kadang itu bangun tidur aja langsung minta sesajen. Selesai sholat dengan pengajian dikasih sesajen. Ini sesajen semua. Ini sesajen ruh kita. Paling tidak kopi segelas, kue sepi 1, 2, itu sesajen ya. Kalau enggak ngamuk deh. Ya. Tapi ruh kita tidak butuh itu. Yang dibutuhkannya selalu bersama Allah. Jaga jangan sampai ruh kita itu lupa sama Allah. Katanya. Maka perlu kita imbangi dengan syariat. Nah, makanya syariat itu sebenarnya kalau kita perhatikan untuk mengimbangi jasmani ini supaya dia bisa mengimbangi rohani, yaitu mengatur atau mengajar jasmani supaya dia bisa mengimbangi rohani. Kalau ruh kita itu selalu ingat ke Allah, tapi si jasmani ini yang terkadang lupa. Nah, supaya dia bisa ingat kepada Allah, maka perlu dilatih. Latih lidah dengan menyebut kalimat tauhidnya, la ilaha illallah.
latih hati dengan menyebut ismu zatnya, latih dia supaya bisa berdiri ruku'in tidak sujud, latih dia supaya mau bersedekah, supaya jangan merasa memiliki. Nanti jadi melatih ya. Jadi makanya kalau lihat syariat itu latihan, melatih jasad kita supaya dia bisa mengimbangi ruh kita ya, dan itu merupakan latihan-latihan. Nah, sehingga kalau syariat, kalau sudah terlatih ya, senang dia sholat, senang dia zikir gitu. Sudah mulai terlatih jasmani kita, nggak bisa mengimbangi ruh kita ya. Maka ada istilah dalam tasawuf, angkat jasad kepada ruh. Ada yang disebut angkat ruh kepada jasad. Kalau sekarang ini kita ini kan angkat ruh kepada jasad. Di mana jasad kita ada, ruh kita ngikut. Kita belum mampu angkat jasad kepada ruh. Yang bisa baru angkat ruh kepada jasad. Nah, kemana kita pergi, kita ya ruh kita ada. Nah, oleh karena itu maka perlu dilatih jasmani ini supaya dia mampu untuk mengimbangi ruh, sehingga sampailah disebut dengan angkat jasad kepada ruh. Jadi bukan lagi angkat ruh kepada jasad, tapi angkat jasad kepada ruh. Nah, kalau angkat jasad kepada ruh dalam bahasa sederhananya, apa yang dimaukan ruh tadi ringan jasad melaksanakan. Ya, jasad ini lagi tidur nyenyak, tapi ruh kita kepingin sholat. Tak ada yang membangunkan, nah dia bangun sendiri. Tapi kalau belum, ya, ruh kita kepingin sholat, tapi jasadnya ngorok terus, nggak bisa diatur. Akhirnya apa? Ya nggak bangun-bangun, ujung-ujungnya ruh kita sholat sendiri, mimpi sholat jadi mimpi sholat. Kenapa? Ya habis ruhnya nggak bisa diajak kompromi, ngorok terus ada ya. Ya, jaga dirimu. Diri yang mana? Diri batin. Ruh kita itulah diri kita yang sebenarnya. Ya. Jangan sampai dia lupa kepada Allah. Jangan sampai dia terlantar. Nah, itu yang dulu pernah saya sampaikan ketika kita memahami ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikan ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menelantarkan si yatim dan tidak mengasih makan sama si miskin. Mana yang yatim? Ya, kalau bahasa syariatnya tentu anak-anak yang ditinggal mati ayahnya kita sebut yatim. Kalau anak yang ditinggal mati ibunya itu disebut piatu. Anak-anak yang tidak punya ayah ibu karena sudah meninggal dua-duanya kita sebut yatim piatu. Itu bahasa kitanya. Artinya yang tidak punya orang tua. Tetapi di dalam Al-Quran itu ya hanya disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menelantarkan si yatim ya. Nah makanya kita selalu berusaha supaya bisa kita membantu anak-anak yatim. Ada anak yatim tetangga kita tolong, kita kasih makan, kita kasih jajan. Kadang-kadang kalau bulan Ramadan itu diundang anak yatim sekian puluh orang, berderet gitu ya, dikasih bantuan amplop satu-satu. Menurut kita sudah bagus. Kenapa? Takut betul kita akan disebut pendusta agama gitu ya. Cuman kalau kita coba berpikir ya, apa iya misalnya kita rajin sholat, sudah zikir, sudah haji, sering umroh, umpama hanya tetangga sebelah meninggal, dia meninggalkan anak yang masih kecil yang disebut yatim,
kita nggak urus, nggak dikasih makan, nggak dikasih baju, nggak dikasih jajan. Lalu disebut pendusta agama. Coba tanya ke hati masing-masing, mau apa enggak? Ya, bapak-bapak rajin sholat, rajin zikirnya, sedekahnya banyak, haji sudah, umroh tiap bulan misalnya begitu. Ya kan? Hanya gara-gara ada tetangga meninggal dunia, dia meninggalkan anak yang masih kecil, kita sebut anak yatim, bapak nggak urus itu, maka bapak disebut dengan pendusta agama. Mau apa enggak? Kira-kira kalau saya nggak mau. Nah, lalu bagaimana kita memahami ayat ini? Tahukah kalian sebab pendusta agama? Mereka yang menelantarkan si yatim. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, itu yatim yang kita pahami secara syariat sehingga menimbulkan fikih sosial, saling tolong menolong. Tapi menurut saya, insya Allah, kalaupun kita tidak sempat menolong anak yatim tetangga itu, tidak akan sampai membuat kita ya pendusta agama. Tidak akan sampai ke tingkat pendusta agama. Kenapa? Karena menurut hakikat, ya, Al-Quran itu ditujukan kepada kita manusia. Ya. Hudan linnas, petunjuk buat manusia. Manusia ini ada jasmani, ada ruhani. Kalau jasmani kita ini tidak mungkin akan turun ke bumi tanpa ayah ibu. Jadi adanya jasad ini kausalitas, sebab akibat hubungan ayah ibu kita, maka lahirlah kita. Jadi ayah ibu kita itu ya artinya atas kehendak Allah maka lahirlah kita. Jadi kita itu ada ayah ibu yang jasad itu. Karena dia tidak akan ada, tidak akan lahir ke bumi kalau tidak ada ayah dan ibu. Berarti si jasad ini bukan yatim. Si jasad ini punya ayah, punya ibu. Beda dengan ruh. Kalau ruh kita itu tidak melalui proses ayah ibu. Fanafaktu fihi min ruhi, kata Allah. Aku langsung tiupkan ruhku. Maka dia tidak ada ayah ibu. Karena ruh kita itu tidak melalui proses ayah ibu, maka itulah sebenarnya yang disebut yatim. Ruh kita itu. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Yaitu mereka yang menelantarkan si yatim, menelantarkan ruhnya, nggak dikasih makan. Mana makanan ruh? Ibadah, zikir, itu makanan ruh. Nah, jadi nggak dikasih makan ruhnya, ibadah tidak, zikir pun tidak, ngaku beragama tapi tidak beribadah. Nah, itu yang disebut pendusta agama. Ya. Ngakunya Islam, tapi sholat enggak, puasa enggak, gitu ya. Kerjanya maling aja, judi aja. Ya, ruhnya telantar. Si yatim ruhnya itu ditelantarkan. Ya. Maka kata Allah, tu ampusakum, jaga dirimu itu, jaga ruhmu itu. Ya, jangan sampai kita disebut pendusta agama. Karena kita menelantarkan si yatim ruh kita itu. Fadzalikan ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Dan tidak memberi makan kepada si miskin. Itu jaruh itu juga. Si miskin siapa? Ya ruh itu. Dia tidak punya apa-apa. Ya, dia tidak butuh duit, tidak butuh rumah, tidak butuh kendaraan, enggak. Miskin, tidak punya apa-apa. Kalau jasad ini banyak dia punya. Dia punya baju, dia punya rumah, dia punya mobil, punya anak, punya istri, punya kebun, punya sawah. Wah, banyak dia punya. Tapi ruh enggak punya apa-apa. Itulah yang miskin. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam sebuah doanya,
Allahumma hini miskina wa amitni miskina wa suni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam miskin, matikan aku dalam miskin, dan kumpulkan aku di padang mahsyar nanti dengan orang-orang miskin. Ya. Tapi miskin yang dimasukkan di sini bukan nggak punya duit, nggak punya harta, roh. Jadi artinya hidup dalam kerohanian. Nah, ya. Kalau hidup dalam kerohanian kan artinya kita taat kepada Allah. Ya. Hidup dalam kerohanian, mati dalam kerohanian, gitu. Kembali ke Allah, berkumpul dengan di padang mahsyar dengan orang-orang soleh, orang-orang yang rohaniah, ya. Artinya orang-orang yang menguruskan rohnya, yang sudah kembali ke Allah, gitu ya. Artinya orang-orang baik, orang-orang soleh dan solehah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu menjaga diri atau perintah Allah, ku ampusaku, dijaga diri. Wa ahlikum, mana ahli? Kalau tadi secara syariat yang disebut ahli kita itu ada anak, istri kita, itu kalau syariat lahiriahnya. Tapi dalam konteks ini, ku anfusakum wa ahlikum, naro, jaga dirimu dan keluargamu. Diri adalah ruh kita sendiri, keluarganya mana? Dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. Nah itu keluarganya semua itu. Ya. Jadi kalau dikatakan jaga dirimu dan keluargamu, artinya ruhmu dijaga, keluarganya dijaga. Mana keluarganya? Itu tadi mata kita dijaga. Jangan sampai kita mengarahkan pandangan kita kepada yang salah. Telinga dijaga, jangan sampai mendengarkan yang salah. Mulut pun dijaga, jangan sampai kita mengatakan yang salah, memfitnah, berbohong. Itu kan tidak dijaga keluarganya. Ya. Begitu tangan kita dijaga, jangan sampai mengambil barang orang, gitu ya. Menjarah itu kan ngamalin barang orang. Menjaga tangan, jangan sampai kita gunakan tangan ini untuk mengambil barang orang lain. Jaga kaki, jangan sampai melangkah ke arah yang salah. Itu namanya menjaga keluarga. Ya. Jadi perintah Allah, ku anfusakum, jaga dirimu, arahnya kepada ruh kita. Dan keluargamu, arahnya kepada anggota. Ya. Jadi anggota tubuh yang zahir, anggota tubuh yang batin, itulah keluarganya. Anggota tubuh yang zahir itu 8, ya. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Ini anggota tubuh zahir. Ini termasuk keluarganya diri kita. Ya, anggota tubuh batin ada 7 yang kita sebut dengan lataifatus sab'ah. Latifah ruh, latifah qalbi, latifah ruh, latifah sirri, latifah khafi, latifah akhfa, latifah nafsun latifah, dan latifah kullu jasad. Ini juga termasuk keluarganya diri, ya kan? Nah, kenapa? Karena pada masing-masing latifah itu ada sifat-sifat yang tercela, ada sifat-sifat yang terpuji. Nah, jangan sampai kita mengikuti sifat yang tercela. Iri, dengki, hasud, sombong, gitu ya. Ya, sombong itu kan ada 2. Ada namanya takabur, ya. Nah, ada namanya takabur. Ya. Kalau takabur itu apa? Membesarkan dirinya, mengecilkan orang lain. Ya. Itu namanya takabur. Nah, oleh karena itu dilarang, ya, kita tidak boleh sombong. Ya, sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, nah, itu kita disuruh oleh Allah untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarganya diri. Nah, sehingga kata Allah, dari apa dijaga? Dari api neraka. Apa itu api neraka? Gambaran kita di akhirat itu ada api yang menyala-nyala, gitu ya, sehingga terbakar, gitu ya. Nah, itu api neraka. Tapi sebenarnya yang api neraka itu apa? Kesusahan. Ya.
kesusahan. Jangan sampai dia mengalami satu kesusahan. Kenapa dia susah? Karena dia digunakan untuk hal yang tidak baik tadi. Maka kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hindarkan kami dari api neraka, wa qina azabannar. Mana kebaikan dunia? Ini gambarannya bukan nanti di akhirat, sekarang, katanya. Jadi doa itu kan untuk sekarang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mana kebaikan dunia? Yang dunia itu tubuh. Ini dunia, ya, tubuh kita. Jadi kebaikan dunia, kesenangan tubuh terpenuhi sandang, pangan, dan papan. Nah, mulailah tubuh kita menjadi senang, ya kan? Mau berteduh ada tempat berteduh, mau berangkat ada kendaraan, mau beli ini ada duitnya, ya kan itu kan? Itu kesenangan tubuh. Ya, maka kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia, ya, menyenangkan ya di tubuh, ya, kesenangan di tubuh kita. Wa fil akhirati hasanah. Nah, kebaikan akhirat. Mana akhirat? Akhirat itu ruh kita. Ya, karena sifat ya lain ya akhirat. Apa itu ketenangan? Jadi kalau tubuh itu konotasinya kesenangan, kalau ruh itu kepada ketenangan. Banyak orang senang belum tentu tenang. Ada orang yang tenang tapi dia sudah senang. Ya, jadi makanya kata Nabi SAW, laisal ghina 'anil ardi walakinnal ghina 'anil nafsi. Bukan orang kaya kalau hanya banyak duit, banyak harta. Yang kaya itu kaya jiwanya. Duitnya banyak tapi merasa kurang terus. Nah, itu miskin itu. Nah, dia sederhana, biasa-biasa saja, ya, tapi merasa cukup. Nah, itu orang kaya. Jadi kata Nabi, laisal ghina 'anil ardi walakinnal ghina 'anil nafsi. Bukan orang kaya kalau hanya banyak harta. Yang kaya itu yang kaya jiwanya. Kenapa? Karena miskin itu merasa berkekurangan. Duitnya sudah banyak tapi merasa kurang terus. Nah, itu miskin. Harta sudah banyak tapi merasa kurang terus. Nah, jadi itu miskin. Yang kaya itu kaya jiwanya. Sedikit kelihatan hartanya, tapi dia merasa cukup dengan itu. Ya, maka sering saya katakan sebenarnya kita nggak penting banyak duit, nggak usah, capek ngitung aja. Ya, iya, banyak duit, ya, tapi capek ngitung. Ya. Yang penting itu apa yang dimaukan ada, udah gitu aja. Mau bikin rumah ada duitnya, mau beli mobil ada duitnya. Mau haji ada duitnya, mau umroh ada duitnya. Pokoknya apa dimaukan ada, gitu aja. Nggak usah banyak duit. Kadang-kadang duitnya banyak, tapi apa yang dimaukan nggak ada. Iya, mau makan enak, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Duitnya banyak, ya makan ini nggak boleh. Kenapa? Karena ya asam urat. Ini nggak boleh karena darah tinggi, ini nggak boleh karena gula. Nah, duit banyak, nggak bisa. Maka sebenarnya nggak penting banyak duit. Yang penting apa dimaukan ada. Mau makan enak ada, dan kita bisa makan. Gitu. Daripada banyak duit tapi tidak bisa dinikmati. Ya. Cuman kita ini kadang-kadang mintanya begitu, nggak tanggung-tanggung karena mintanya. Kadang-kadang maksa juga. Ya Allah, kalau rezekiku lagi di langit turunin. Kalau dia lagi jauh dekatkan. Kalau dia dikit banyakkan. Ya Allah. Kalau sudah banyak mudahkan. Itu maksa Tuhan. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya kalau Allah mengasih kan nggak masalah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu jadi kita ya menjaga diri dan keluarga dari api neraka.
Nah, api neraka itu kesusahan. Nah, jadi kalau kebaikan dunia itu kesenangan, kebaikan akhirat ketenangan. Ya. Makanya di akhirat itu digambarkan ada surga, ada neraka. Nah, ya. Surga itu kan lambang kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Neraka itu lambang kesusahan, ya, kesedihan. Jadi terhindar dari kesedihan. Wa qina azabannar, meliharakan kami dari azab neraka. Ya. Tidak banyak masalah. Kalaupun ada masalah cepat selesai, gitu kan? Jadi badannya senang, ruhnya tenang, terhindar dari berbagai persoalan itu, ya, tidak menyusahkan. Ya. Makanya saya katakan yang namanya surga itu kan gambaran kebahagiaan, gambaran ketenangan. Ya. Makanya digambarkan nanti di surga itu ada bidadari. Ya. Ya, tapi belum kita temukan ada apa enggak ya bidadaranya. Yang sering disebutkan ada bidadarinya, tapi bidadaranya jarang disebut. Ya, kenapa konotasinya kalau bidadari untuk bapak-bapak, ya, kalau bidadara untuk ibu-ibu kok nggak ada? Kenapa bu? Dan di surga itu nggak ada bidadara, yang ada cuma bidadari nyenangin bapak, nyenangin ibu apa? Ya, nah kembali kepada hadis Nabi. Yumtahanul mar'atu bil zahab wa yumtahanur rajulu bil nisa. Perempuan diuji dengan duit, laki-laki diuji sama perempuan. Jadi puncak kebahagiaan, puncak kesenangan laki-laki itu ya perempuan. Ya, makanya kalaupun dia sudah tua, duitnya banyak, nggak masalah duitnya banyak keluar, yang penting dapat yang muda. Karena itu, ya. Tapi perempuan sebaliknya, yumtahanul mar'atu bizahab. Perempuan diuji dengan duit, nggak ada apa-apa dapat yang tua-tua, yang penting banyak duitnya. Makanya nggak digambarkan ada bidadara, enggak. Yang digambarkan ada perhiasan, gitu kan? Ada sungai-sungai yang mengalir, kemudian ada perhiasan, ada emas, intan, berlian, yakut, zamrud, nah banyak lagi. Itu kesenangan perempuan, ya. Jadi yang disenangkan, yang diinginkan kebahagiaan perempuan itu banyak perhiasan, banyak uangnya, banyak hartanya. Nah, kalau laki-laki beda, ya. Yang diinginkan itu adalah perempuan, makanya digambarkan bidadari. Jadi oleh karena itu, ya apa namanya, surga itu adalah menunjukkan ketenangan, kesenangan. Neraka itu menunjukkan kesusahan, kesedihan. Boleh jadi kita sekarang ini kadang-kadang masuk surga, kadang-kadang masuk neraka. Ya, pernah nggak Bapak mengalami senang, bahagia? Pernah kan? Itu berarti masih dalam surga. Ada nggak suatu ketika sedih, gelisah, takut? Pernah mengalami itu? Nah itu gambaran neraka. Nah, makanya kadang-kadang kita masuk surga, kadang-kadang masuk neraka. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, oleh karena itulah maka Allah katakan tadi qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluarga dari api neraka, dari kesusahan. Ya, kesusahan jasmani kita ini, ya kalau dia berbuat salah, timbullah ketakutan, timbullah kesusahan. Jaga itu dari api neraka. Ya, oleh karena itulah perbuatan-perbuatan kita yang kadang-kadang melanggar aturan-aturan Allah karena dorongan hawa dan nafsu. Nah, makanya di sini ya, amma itba'ul hawa fayasudduka 'anil haq. Ya. Adapun mengikuti hawa itu menghalangimu dari kebenaran. Enggak jelas lagi mana yang hak, mana yang batil.
Ya kan? Saya pikir para koruptor itu bukan nggak tahu dia bahwa itu hak orang lain, tapi kena dorongan hawa nafsunya nggak peduli, sehingga kadang-kadang salah berpikir, bisa mengotak-atik angka sehingga dia bisa mendapatkan duit walaupun bukan hak dia, dianggap bisa dapat rezeki nomplok. Ya kan? Padahal sebenarnya menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Ya, bisa dia menipu orang, bisa dia misalnya membohongi orang lain. Harganya sekian, kemudian kita tambah-tambah, ya. Kemudian kita lebih-lebihkan, padahal sebenarnya bukan hak kita. Ini bantuan untuk apa namanya, bantuan sosial, bansos untuk fakir miskin. Tapi kita kepingin dapat juga, gimana cara saya dapat? Akhirnya hak orang kita ambil, bukan nggak tahu itu hak orang lain, tapi kena nafsu tadi. Makanya disebut ini, itba'ul hawa fa yasudduka 'anil haq. Mengikuti hawa nafsu itu menghalangi kita dari melihat suatu kebenaran. Tak tampak lagi mana hak orang, mana hak kita, mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu tadi. Wa amatulul amal payun si akhirat. Panjang angan-angan membuat kita lupa kepada akhirat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga sehingga kita tidak mengikuti hawa nafsu tadi, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal yang lain. Itu isilah hati itu dengan zikir. Kesimpulannya, ya, isi hati kita dengan zikir kepada Allah, ya, kemudian tubuh kita dilatih dengan mengikuti syariat-syariat agama kita. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, sebelum kita akhiri, dipersilakan kalau ada yang bertanya dulu. Pernah Bapak melihat ada orang setruk mati sebelah, ada kan? Ketika dia mati sebelah, dipencet-pencet itu kerasa enggak? Enggak kan? Berarti yang rasa itu siapa? Jasadnya apa ruhnya? Ruhnya yang rasa itu. Nah, contoh lagi. Nanti Bapak pulang, ya, pulang ke rumah, baju Bapak dibuka, digantungkan. Bapaknya sudah kemana-mana. Tiba-tiba ada orang ngambil baju itu dicencang-cencang. Bapak kesakitan enggak? Enggak kan? Nah, jasa itu baju, Pak. Baju. Jasad ini disebut dengan hakikatnya mati. Jadi yang menanggung, ya, susah senang dalam perjalanan, ya roh itu. Itulah yang diri Bapak itu. Ya, kalau tubuh ini mah, ini jasad, itu baju, sama dengan istilahnya baju. Itu Bapak bilang tadi. Bapak pulang nanti buka baju gantungin. Bapak itu mungkin sudah ke kantor, mungkin sudah ke pasar, bajunya gantung. Tiba-tiba ada orang yang membakar atau mencencang-cencang baju itu. Bapak kesakitan enggak? Ya enggak, karena yang cincang itu cuma baju. Jadi yang merasa sakit itu yang mana? Ya Bapak sendiri yang merasa sakit, bajunya enggak. Nah, jadi artinya yang merasakan susah senangnya itu bukan jasad, tapi roh. Ya dah. Itulah contohnya yang realita saja. Orang mati sebelah, ya dah. Disayat-sayat nggak kerasa sama dia. Ruhnya nggak ada di situ. Nah, coba kalau dia masih sehat begitu, jangan disayat, dipencet aja, ngelawan dia. Ya merasa sakit itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi artinya yang merasakan itu ruh kita. Maka ruh kita itulah yang disebut diri rahasia. Nah itu ya. Jadi yang ruh kita itu yang disebut diri rahasia. Dan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Karena diri rahasia ini, ya, ada 4 tugas kita. Yang pertama wajib mengenalnya, yang kedua wajib menjaganya,
yang ketiga wajib memujinya, dan yang keempat wajib mengembalikannya. Ya, itu tentang diri rahasia. Mana diri rahasia? Ya ruh itulah. Ya, tetapi Bapak Ibu, nampak ya kelakuan ruh kita itu pada tubuh. Ya, maka kalau kita mau tahu bagaimana kelakuan ruh kita, lihat dari tubuhnya itu. Ya, jadi tubuh ini merupakan apa ya? Mazhar, gambaran, bayangan daripada ruh itu. Ya, jadi siapa sebenarnya yang melihat? Bukan mata. Gitu. Mata punya tubuh, tapi melihatnya itu bukan mata, ruh kita. Coba ruhnya nggak ada. Walaupun matanya masih utuh, bisa ngelihat nggak matanya? Enggak. Berarti mata itu nggak ngelihat. Gitu. Mata yang punya tubuh, tapi yang melihat bukan mata, ruhnya. Telinga punya tubuh, tapi apakah telinga mendengar? Enggak, yang mendengar itu ruhnya. Coba ruhnya sudah nggak ada lagi, walaupun telinganya masih bagus, nggak bisa dengar. Ya, itu ya. Jadi yang mati yang merasakan sudah senangnya ruhnya itu, Pak. Ya, makanya ya apa namanya? Walaupun demikian kita tidak boleh mengabaikan ini. Nah, nanti kita lanjutkan kajian tasawufnya. Ya, kenapa demikian? Karena biarpun dia menjadi pakaian, ya, ini merupakan gambaran, bayangan daripada ruh. Ya. Jadi kalau kita melihat zahir, seolah kita melihat ruh itulah. Nah, kalau yang zahir ini sudah menjadi yang, kalau yang ruh sudah menjadi di luar ini, dianggap ini artinya pakaian ruh tadi sudah seolah-olah ruh itulah. Maka yang di dalam itulah batinnya. Ya, maka oleh karena itu ya sebenarnya kita ini nggak ada sebenarnya. Nah, saya ambil contoh ya. Ini yang kelihatan baju ya. Yang kita pakai kan baju. Kita sebut baju. Tapi baju itu dari mana asalnya? Dari kain. Tapi kita tidak melihat kain lagi karena yang sudah kelihatan baju. Kita tertutup oleh bentuk. Pada sebenarnya baju itu ya kain itu. Kain itu dari benang. Tapi kita tidak lagi melihat benangnya karena yang bentuknya sudah jadi kain. Padahal kain itu ya benang itu lah. Benang itu asalnya dari kapas. Tapi kita tidak lagi melihat kapasnya karena wujudnya sudah jadi benang. Jadi sebenarnya awal mulanya kapas ditenun dan dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Jadi sebenarnya yang benang itu ya kapas. Ya kan? Cuman alamnya sudah berubah, namanya pun berubah. Tidak lagi disebut kapas tapi benang. Padahal benang itu ya kapas itulah. Ya. Kemudian benang ditenun menjadi kain. Setelah dia jadi kain, kita tidak sebut benang lagi, tapi sudah jadi kain. Padahal sebenarnya kain itu benang itu lagi. Kain itu dijahit menjadi baju. Alamnya sudah berubah, namanya pun berganti. Bukan benang, bukan kain lagi, baju namanya. Padahal sebenarnya baju itu ya kain itu lah. Nah, begitulah gambaran diri kita. Makanya kita ini tidak berdiri sendiri, Pak. Ya. Yang berdiri sendiri itu cuma Allah. Jadi kalau kita telusur, sebenarnya baju itu nggak ada, yang ada kain. Sebenarnya kain itu nggak ada, yang ada benang. Sebenarnya benang itu nggak ada, yang ada kapas. Mampu tidak ketika kita memandang baju terlihat kapas? Nah, itu ya. Bukan lagi benang, langsung gitu. Kita pandang baju terlihat kapas. Kita pandang kain terlihat kapas. Kita pandang benang terlihat kapas. Satu itulah yang ada sebenarnya. Ya dah. Kita lihat yang zahir ini, manusia ini, sebenarnya yang ada siapa? Ruhnya. Pandang ruhnya, sebenarnya ruh itu yang ada, yang ada Allah itu lah. Ada. Makanya kata Sultan Aulia, man nadhara syai'an
walam yarallahu fihi fanadru batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Bagaimana pandangan sia-sia belaka itu? Ya, kalau bahasa Lampungnya buta itu pedang. Ya, kayak mata ikan asin tapi nggak melihat. Sejelas ini adanya Allah tak terlihat oleh kita. Bukan Allahnya yang nggak ada, kitanya yang masih buta. Nah, sejelas ini adanya Allah, tapi nggak kelihatan sama kita. Ya, kenapa tidak bisa kita melihat adanya Allah? Karena kita tutupin. Nah, siapa yang nutupnya? Ya kita sendiri. Makanya Allah tak terlihat oleh kita karena kita tutupin. Pakai apa kita nutupnya? Pakai akuan-akuan. Akulah yang hidup, akulah yang berilmu, akulah yang kuasa, akulah yang melihat, aku yang mendengar. Nah, akuan-akuan kita itu menjadi dinding penutup sehingga Allahnya tak terlihat oleh kita. Supaya bisa terlihat adanya Allah, bagaimana? Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu dulu sebelum kau mati. Ya, kalau istilah Allah dalam Al-Quran apa? Faqtulu anfusakum. Bunuh dirimu itu dulu. Nah, baru bisa kita melihat adanya Allah. Ya, kalau masih belum dibunuh, nggak kelihatan. Kelihatan kita itu lah. Ya, jadi gitu, Pak. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, siapa yang merasakan harum kita itu? Karena dialah yang sesungguhnya yang itu. Ya.